Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang modul dari Skyset Learning serta untuk sampel dataset yang sudah disediakan oleh Scikit Learning. Nah, baik, saya rubah dulu ya ke mode presentasi. Nah, ini untuk sampel dataset pada Skyset Learning. Nah, ini kita bisa lakukan loading dataset. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan instalasi dari Skyset Learning gitu ya, kita bisa menggunakan dataset yang sudah disediakan dari modulnya, dari library-nya gitu ya, dengan mengetikkan perintah sebagai berikut: from sklearn.dataset, jangan lupa ada s-nya ya, kemudian import load underscore iris. Nah, nama datasetnya adalah load iris. Kemudian dari sini saya bikin sebuah variabel iris sama dengan load iris menggunakan list gitu ya, kemudian aris. Nah, kita langsung eksekusi saja ya. Pakainya pakai shift enter ya teman-teman. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Ini ada berbagai macam datanya. Nah, kalau kita lihat ini datanya gitu ya. Datanya ini sifatnya adalah data dictionary. Nah, seperti pada penjelasan dalam video kita tentang materi dictionary. Data dictionary dalam bentuk data array gitu ya, teman-teman. Nah, ini muncul sebagai berikut gitu ya. Ini ada data setnya dan ini ada data targetnya. Nah, lalu selanjutnya, untuk selanjutnya kita lakukan ini case gitu ya, iris.case. Ini case ya teman-teman, case pakai y ya. Ini kok nggak kelihatan ini. Nah, kemudian kita run. Nah, dictionary case ini ya, case-nya adalah data, target, frame, target names, description atau DSCR, feature names, file name, dan data modul. Nah, ini untuk key-nya. Key-nya ada data, ada target, ada frame, target underscore names, DESCR ini description, kemudian feature underscore names, file name, dan data modul. Nah, selanjutnya next, deskripsi dataset tadi ya. Nah, kita untuk referensi iris dataset, teman-teman bisa buka ini Wikipedia. Nah, di sini ya, iris dataset. Iris dataset itu apa sih? Nah, ini semacam bunga gitu ya, bunga ada kelopaknya. Nah, ini nanti ada petaleng gitu kan. Nah, itu nanti kelopaknya, lalu lebar daunnya. Nah, seperti itu ya nanti. Nah, ini untuk deskripsinya kita running print iris.dscr karena dscr tadi termasuk dalam key data sehingga bisa kita panggil gitu ya teman-teman. Lanjut next. Nah, ini di sini print muncul outputnya untuk iris datasetnya sebagai berikut gitu ya. Ini kok nggak jalan nih. Nah, ini saya close saja. Nah, untuk printnya ini dataset iris plain dataset. Dataset karakteristik ada number instance atau jumlah row-nya gitu ya. Ada 150 dan terdiri dari 3 kelas ini ya. Dan masing-masing kelasnya ada 50. Number of attribute ada 4. Kemudian ini atributnya adalah sepal length dalam bentuk cm, sepal width lebarnya dalam bentuk cm, petal length-nya dalam bentuk cm, dan petal width-nya dalam bentuk cm. Untuk kelasnya ada iris sentosa, ada iris versi color, dan iris virginia. Nah, ini untuk data statistiknya ada sepal length-nya minimal
angka minimalnya 4,3, maksimumnya, kemudian rata-ratanya, standar deviasinya, dan kelas korelasinya. Nah, jadi seperti ini. Untuk missing atributnya, missing attribute values atau atribut yang bernilai 0 itu tidak ada. Dan kelas distributionnya 33,3% untuk 3 kelas, dan kreatornya R.A. Fisher. Untuk datanya, nah donor itu maksudnya datanya diberikan oleh siapa? Michael Marshall. Ini alamat emailnya, dan data tersebut dibuat pada bulan Juli tahun 1988. Ini deskripsinya. Nah, selanjutnya explanatory dan response variable. Ini ya. Nah, untuk explanatory variable dalam bentuk feature kita bisa lakukan dengan huruf X gitu ya. X-nya dari iris data, jadi dari datasetnya itu tadi. Dataset itu namanya key-nya data gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel X besar, kemudian kita save untuk mengetahui jumlahnya gitu ya. Nah, ini untuk row-nya atau datanya sebanyak 150 data dan terdiri dari 4 kolom. Seperti teman-teman lihat di sini, ini ada 4 kolom gitu ya. Ada 5,1, 3,5, 1,4 dan 0,2. Ini menjadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan bermasing-masing ini ada 150 row sampai akhir. Saya lanjutkan ini, kemudian next, respon variabel yang menjadi target. Kita masukkan dengan Y kecil, ini Y kecil ya teman-teman. Y kecil sama dengan iris.target, ini sebagai key-nya target karena datanya dictionary, jadinya key-nya target. Kemudian y.shape, kemudian kita lakukan enter gitu ya. Datanya ada 150 dan untuk indeksnya hanya ada terdiri dari 1 kolom, maksudnya seperti itu ya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, jadi ini kita ada data ini ya, kemudian ada target. Nah, targetnya ada 0 terdiri dari data array 0 dan 1 dan 2 gitu ya. Jadi data target ini data kelas teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, data kelas atau data label gitu. Labelingnya ini, jadi ini sudah ada labelnya data ini. Nah, maka dari itu datanya ada sebuah data target yang menjadi labelnya karena sudah terbentuk kelasnya secara otomatis dari datanya. Nah, masing-masing kelas ini berpasangan dengan masing-masing data yang ada di sini, dan jumlahnya harus sama 150 gitu ya teman-teman. Kalau masih nggak ngerti, bisa diulang-ulang videonya dan bisa ditanyakan gitu ya. Dari sini respon variabel. Lanjut untuk feature dan target name. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk feature name-nya karena feature name-nya juga merupakan data key gitu ya. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, untuk urutannya sama, berarti ini ya. Ini berarti sepal length, sepal width, kemudian petal length, petal width. Seperti itu. Nah, untuk target name-nya ada 3 gitu ya. Sentosa, Versi Color, dan Virginia. Sama gitu ya, ada feature name dan target name. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Kalau nggak ngerti bisa ditanyakan ya. Lanjut next, saya akan memulai dengan sebuah visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data teman-teman bisa lakukan ini gitu ya. Bisa lakukan perhitungan dengan perintah ini. Kita lakukan import matplotlib.pyport as plt. Ini ya maksudnya. Kemudian untuk x-nya tadi variabel dari data x-nya besar, titik 2
lalu koma, titik 2, 2. Nah, maksudnya adalah kita lakukan visualisasi dengan dua feature dari variabel X. Dua feature-nya apa? Yaitu sepal length dan sepal width. Ini aja. Nah, dua ini artinya dia merupakan data array gitu ya. Indeksnya dari 0. Nah, mana nih? Nah, indeksnya dari 0. Jadi 0, 1 gitu ya. Nah, jadi dari dua angka pertama, yaitu dua kolom pertama, sepal length dan sepal width, nantinya yang akan kita lakukan visualisasi. Kita lakukan y min x max gitu kan, x min x max gitu kan. Kemudian dari x besarnya, dari data x-nya dari angka 0, lalu kita lakukan minnya dari data 0 ini kita lebihkan sedikit gambarnya 0,5. Lalu dari data maksimalnya kita lebihkan sedikit 0,5 juga. Jadi kalau ke arah sana, ke arah kiri itu minus, ke arah kanan itu positif. Begitupun juga untuk y-nya gitu ya. Jadi ini yang angka 0, yang di indeks 0, dan ini indeks 1. Untuk scatternya kita menggunakan ini juga. Nah, C-nya sama dengan Y, ini colornya. Kemudian plt.xLabel sepal length dan plt labelnya sepal width. Kemudian kita lakukan seperti ini dan gridnya saya aktifkan. Kemudian plt show akan kita dapat hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ya bisa di scrolling ini. Nah, jadi hasilnya akan muncul sebagai berikut. Tadi kan ada 3 kelas ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau jabarkan untuk colornya masing-masing silakan, tapi saya cukup ini aja gitu ya. Nah, nantinya secara otomatis mereka akan berpencar gitu ya istilahnya, berdasarkan target atau labelnya masing-masing. Ini teman-teman kalau mau mengubah namanya bisa pakai ini ya, dijabarkan namanya per satu-satu. Nah, berdasarkan labelnya gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di sini terlihat untuk sebarannya gitu ya, sebaran dari ungu, sebaran dari apa itu namanya, hijaunya, kemudian dari warna kuning. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya next. Ini tadi sudah. Nah, untuk selanjutnya next, kita akan melakukan training dan testing dataset. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sepertinya gitu ya. Nah, dalam melakukan training dan testing dataset, kita perlu mengingat lagi ya. Nah, untuk standar datasetnya 70 dan 30 gitu ya. Nah, untuk kita melakukan training, kita perlu melakukan import data train underscore test underscore split. Nah, ini salah satu modulnya yang terdapat dalam sklearn. Jadi kita ketikkan from sklearn.model underscore selection spasi import spasi train underscore test underscore split. Nah, fungsi dari train test split ini dia akan mengubah secara otomatis menjadi 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Teman-teman jangan sampai salah, x-nya ini untuk s-nya adalah x besar, x-nya test juga x besar, dan ytrain serta ytest ini y-nya kecil gitu ya. Nah, untuk train underscore test split ini variabelnya x gitu ya, dibagi menjadi 3, lalu y. Nah, test size-nya di tes kita lakukan data testing sebesar 30% dan data trainingnya sebesar 70%. Kemudian kita lakukan random state gitu ya. Jadi untuk randomnya, untuk
melakukan testing gitu ya. Testing itu kita lakukan secara random, secara otomatis, tapi biar dilakukan testing secara randomnya itu tetap beraturan, kita lakukan random state-nya menjadi 1. Kita isi random state-nya 1. Ini teman-teman bisa rubah. Kalau random state-nya saya isi 2 dan 3, lalu 4, 5 dan seterusnya, maka hasilnya jadi seperti apa. Nah, teman-teman bisa lakukan eksplorasi sampai di situ ya, teman-teman. Silakan dieksplor lebih dalam lagi. Kemudian print F. Ini F-nya extend dari extend shape gitu ya. Ini merupakan training set-nya, dan print test X test-nya. Kemudian print Y trend dan print Y test. Kita langsung saja ya. Nah, hasilnya seperti ini kita dapat. Untuk data trainingnya sebesar 105 dengan 2 kolom gitu ya. Nah, untuk data X testnya sebesar 45, ini sudah memenuhi dari 30% data gitu ya teman-teman. Kemudian Y trendnya juga sama 105, dan Y testnya targetnya juga sama 45. Nah, jadi dari sini untuk numbernya atau jumlahnya sudah dibagi. Nah, untuk selanjutnya load data iris menjadi pandas data frame. Oh ya teman-teman, ini kita masih di model pengolahan training dataset gitu ya. Jadi belum masuk ke algoritmanya. Jadi ini masih pembagian, gimana sih cara kita melakukan pembagian data training dan data testing gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini load iris dataset sebagai pandas dalam data frame. Nah, kita bisa mengubah data iris itu menjadi sebuah data pandas gitu ya, data pandas as data frame. Seperti apa sih Bu data pandas itu? Nah, kita bisa running. Jadi tanda pandas itu seperti ini. Nah, kita bisa tahu datanya menjadi sebuah dalam bentuk tabel ya. Nah, biasanya sering disingkat menjadi PD, pandas as PD. Nah, ini iris loadnya as frame, jadi frame true. Iris features data frame DF dari iris data, jadi dari datasetnya, dan iris feature DF kita panggil. Oh, ini kurang underscore sebenarnya. Oh, nggak kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini underscore ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Silakan teman-teman coba ini gitu ya. Dicoba dan dikasih nama masing-masing, nanti dikumpulkan sebagai tugas. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ya teman-teman. Nah, untuk referensi teman-teman bisa cari referensinya dari link-link yang saya berikan. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan lewat Spada atau WA. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.